Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 32. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Kelompok Xiaoyan semakin dekat ke tujuan mereka, setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama. Waktu mengalir di tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang yang tak berujung, sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di tepi pandangan mereka. Benteng itu dibangun menghadap pegunungan, tampak seperti harimau buas, yang menjaga rute utama yang menuju dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Jiama, harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan hantu dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Hal ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti yang ditakuti oleh harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Ghost Cruising Pass. Senyuman perlahan mengeras di wajah Xiaoyan, saat tatapannya menyapu garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast, dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan, meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyuman muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Magia, aku, Xiaoyan, telah kembali. Tawa nyaring bergulung seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Kalau tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10 plus binatang terbang menyaksikan Xiaoyan, yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiaoyan, orang yang selalu tersenyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini Kekaisaran Magia? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya. Iya. Ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Magia. Kita bisa dianggap telah memasuki Kekaisaran Jiama setelah kita melewati tempat ini. Xiaoli mengangguk dan berkata, saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Mystic Cloud Sect. Sungguh tidak terduga bahwa saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian. Senyum liar di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyuman itu memiliki perasaan nostalgia. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Xiaoli tersenyum. Dia menepuk bahu Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Mystic Cloud Sect yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah Kekaisaran Jiama menjadi keributan saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat, jauh lebih mengasyikkan dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang disebarkan. Xiaoyan juga tertawa pelan. Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya, dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Penguasa berat hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. Saya ingin tahu apakah ada seseorang di dalam Kekaisaran Jiama, yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini. Penguasa Suan berat ditempatkan di punggung Xiaoyan, saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi Xiaoyan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam, yang secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka bertukar pandang. Dalam hati mereka, semua diam-diam menyebutkan bahwa Kekaisaran Jiama akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. Semuanya, tingkatkan kecepatan kami. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya, saat suaranya jelas bergema di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan tambahan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiaoyan. Segera 10 lebih hewan terbang, mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiaoyan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng, setelah kurang dari 10 menit terbang langsung oleh binatang terbang. Xiaoyan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit terbang di langit segera berhenti. Semua tatapan menyapu sosok pemuda yang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya berada 1000 meter dari tanah, dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan melihat secara samar beberapa bintik hitam kecil,
jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiao Yan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan tampak seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota, tapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiao Yan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah Zhen Guipas ini, sepertinya terlalu sepi hari ini. Menurut yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu-ragu, sementara Xiao Yan menghela nafas emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika saya pergi dari tempat ini saat itu, ada lalu lintas manusia yang sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu aku bahwa seseorang sudah mengetahui tentang berita kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini mungkin? Wilayah sudut hitam dan Kekaisaran Jiama sangat jauh. Tak seorang pun di Kekaisaran Jiama harus mengetahui tentang berita apapun tentang saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kota ini sepertinya memiliki jejak perkelahian. Apalagi, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang terdiam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan, dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, itu dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara, ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggu dia untuk menyelidiki. Xiao Yan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Tatapannya beralih ke tengah benteng. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara, benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang dikenal tepat setelah saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Orang yang familiar. Xiao Li tercengang. Ayo turun dan lihat. Xiao Yan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya, dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 binatang terbang plus juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas, di tengah rumah gubernur kota di Jalan Zengui sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. Dua kelompok orang saling berhadapan dengan sikap bermusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukanlah akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pedang tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Anda akan kesulitan menjaga pikiran Anda jika masalah ini mencapai ibu kota. Seorang pria parubaya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah, melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hihi, Mutai, jangan gunakan metode ini padaku. Meskipun saya telah membuat persiapan untuk ini sejak lama, tentu saja saya tidak akan berani melakukan hal yang memalukan tanpa dukungan seseorang. Pria berjubah kuning itu tertawa dengan suara gelap. Dukung. Maksudmu Mystic Cloud Sect? Pria yang dipanggil sebagai mata Mutai menyusut saat mendengar ini. Dia berteriak dengan suara terkejut, apa yang ingin dilakukan oleh Mystic Cloud Sect? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Hihi, keluarga kekaisaran. Terus, akankah Mystic Cloud Sekte takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah menjadi dingin, saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, secara alami aku akan memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zhen Guipas ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua tentara di sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kamu benar-benar ingin memasukkan pasukan kekaisaran di bawahmu. Mutai dengan lembut menghirup udara dingin. Badai melanda hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan menunjukkan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka Mystic Cloud Sect sudah segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat Anda mati, yang terbaik adalah Anda tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa.
Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Dowling. Mutai dengan marah tertawa. Komandan Mutai, saya tahu bahwa Anda telah menerobos ke kelas Do Wang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Do Wang berani menjadi sombong ini. Meng Li meringkuk dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras, Penatua Yun Fan, mohon campur tangan dan singkirkan orang ini. Suara Meng Li baru saja terdengar, ketika suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas, dan muncul di sekeliling tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah orang tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana tertekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat kemunculannya. Yun Fan, seorang penatua dari Misty Cloud Sect. Ekspresi Mutai jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun, dan hanya untungnya berhasil menembus kelas Do Wang belum lama ini. Jika seseorang membahas kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang Do Wang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Misty Cloud Sekte yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Do Wang? Komandan Mutai, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer itu. Klanmu Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Sekte Awan Berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klanmu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh lagi. Yun Fan melirik dengan acuh tak acuh pada ekspresi jelek Mutai dan perlahan berbicara, simbol militer, di Cina kuno, item ini digunakan untuk memungkinkan manuver cepat militer. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memimpin militer. The Misty Cloud Sect sedang melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Mutai, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memarahiku jika aku menyerah padamu. Bahkan aku, diriku sendiri, akan merendahkanku. Mutai dengan marah membalas. Bodoh yang keras kepala. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan longsword biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya, karena terkunci pada Mutai sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh, satu-satunya takdir dari siapapun yang menghalangi Misty Cloud Sect kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Haha, itu baik-baik saja. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun, sejak saya menerobos ke kelas Do Wang. Hari ini, saya tidak akan rugi bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari Misty Cloud Sect pasti akan mati dalam tahap embrioniknya. Mutai juga membangkitkan semua niat bertarung di dalam hatinya, ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan. Meskipun dia tahu itu pasti tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yun Fan menyipitkan mata lamanya. Ekspresinya semakin dingin. Doki yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya, dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Doki menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mutai juga secara bertahap menjadi serius, di hadapan aura Doki Yun Fan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Doki di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, saat pedang yang ditarik, atmosfer yang gelisah akan dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Do Wang yang kuat akan meletus, tawa yang jelas perlahan-lahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu bertahan di dalam halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Sudah 3 tahun sejak saya pergi. Saya tidak berharap bahwa Misty Cloud Sect menjadi sombong ini. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yun San memiliki ambisi yang cukup liar. Tawa tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di dalam halaman. Banyak orang menahan ekspresi terkejut. Seseorang benar-benar berani melontarkan penghinaan seperti itu pada Yun San di Kekaisaran Jia Ma saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur melonjak di wajah Yun Fan. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan mengarahkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka, melihat ke 10 lebih hewan terbang besar yang masih tersisa di langit. Siapa tamu tak diundang ini? Mutai juga melihat magical beast terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka hati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang ini bukan orang dari Kekaisaran Magia, kan? Ekspresi Yun Fan gelap dan dingin, saat dia melihat 10 ditambah magical beast di langit.
Dia dengan dingin berkata, ini adalah masalah Mystic Cloud Sekte kami, saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Itu memang Mystic Cloud Sect. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit, setelah suara Yun Fan terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu, dan dengan mantap mendarat di halaman. Aura Yun Fan yang menutupi seluruh rumah gubernur kota segera menyusut seperti semburan, setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya, dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yun Fan segera berubah menjadi jelek, karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yun Fan ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif yang buruk dan yang tidak akan datang. Sepertinya cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Mutai dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya hati-hati saat dia menyapu pandangannya, pada 10 plus sosok manusia yang melompat turun dari Magical Beast. Pandangannya yang menyapu pertama berhenti di tubuh seorang pria muda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu, dan Mutai menjadi tertegun. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat kapan dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat saat ini. Sementara dia berpikir di dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar berangsur-angsur melonjak di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan dari ke-10 sosok manusia yang muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi miliknya. Tenggorokan Mutai menggulung sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat. Jenis barisan yang menakutkan ini dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Ini akan menjadi hal yang cukup sulit, bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi Mutai jelek tapi tidak jauh lebih baik untuk Yun Fan. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa, bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pria muda berjubah hitam di posisi pemimpin dan kecantikan berpakaian merah, glamor, dan mempesona, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Seluruh halaman depan telah menjadi keheningan, yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota Mystic Cloud Sect di dinding dan Yun Fan. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku yang dulu adalah Yun Fan, penatua dari Mystic Cloud Sect. Pemimpin sekte kami adalah Yun San. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pria muda berjubah hitam, yang menempati tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya. Selain itu, niatnya untuk memunculkan nama Yun San tidak diragukan lagi, membuat orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yun San. Saya telah mendengar tentang dia, saya juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Sudut mulutnya terlihat menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun San, kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia adalah ahli Dozong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar, saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok Mutai dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiaoyan menoleh sedikit. Dia mengarahkan pandangannya pada Mutai yang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Mutai menjadi mati rasa, saat melihat mata mantan itu melihat ke atas. Lengan yang memegang kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun, untuk hidup jika pemuda berjubah hitam misterius ini menyerangnya. Kakak laki-laki Mutai, tidak perlu khawatir. Aku telah mengingat kebaikanmu membiarkan aku melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa pelan saat dia melihat Mutai yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi tercengang. Wajah Mutai sama tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti di wajah yang agak akrab dari yang terakhir. Sesaat kemudian,
Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dipegang pemuda berjubah hitam di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya dengan kejam diambil olehnya. Kamu Xiao Yan. Sebuah suara yang berisi ketidakpercayaan di tengah beberapa keterkejutan dikirim dari mulut Mutai. Kedua kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam, saat wajah Mutai menjadi tertegun. Xiao Yan, nama yang perlahan terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Mutai, hal tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pria muda berjubah hitam, yang membawa penguasa hitam yang sangat besar. Pada saat ini, wajah yang telah menjadi dewasa dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang dikeluarkan dari mulut Mutai. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak, saat dia menjerit tak percaya. Murid Mystic Cloud Sekte di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat inilah mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya, tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun San. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan, anjing tua Yun San itu masih hidup. Mengapa saya harus mati? Wajah Yun Fan berkedut. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelaku yang telah mengubah Mystic Cloud Sect menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fan tanpa sadar melompat dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Mystic Cloud menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk mengejar pemuda ini yang masih remaja. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia. Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 plus murid Mystic Cloud Sekte di dinding berteriak keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, doki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara tajam dari angin kencang. Seketika, bilah pedang tajam menembus dari dada mereka, saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba memutar kepala dengan paksa saat kesadaran mereka tersebar. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Pop, pop. Seseorang hanya bisa mendengar suara teredam, yang dipancarkan ketika mayat jatuh dari dinding dan menabrak tanah. Wajah Mutai tanpa sadar bergerak-gerak. Pandangannya samar-samar melihat ke 10 sosok plus hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Syok segera muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini, sebenarnya berada di puncak kelas Dowling. Melihat taktik kejam membunuh dengan satu serangan, Mutai berpikir bahwa kemungkinan dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka, jika 10 lebih orang ini mengepung dan menyerangnya bersama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka? Apalagi ada ahli yang belum campur tangan. Mutai menelan seteguk air liur. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan, saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan senyuman. Hatinya masih tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Mystic Cloud Sect, seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hati Yun Fan juga berdebar kencang, saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte itu terbunuh dengan mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu, dan kegelisahan perlahan melonjak di dalam hatinya hari ini. Pasukan pisau kapak, serang. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak disangka hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Brengsek, kamu benar-benar berani melakukan manuver tentara secara pribadi. Mutai segera berteriak dengan marah saat mendengar teriakan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam, saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki teratur di luar. Xiao Yan menatap Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan Kekaisaran Magia. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, dan melambaikan tangannya dan 10 plus binatang terbang besar di langit. Hihi,
Kepala Xiao, serahkan udang kecil ini pada kami. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas ke bawah. Doki yang kuat segera meletus di luar mansion, bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar, dan melihat bahwa tidak ada seorang tentara pun yang masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li secara bertahap menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau darah perlahan menyebar dari luar. Putih pucat dan teror secara bertahap melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Mystic Cloud Sekte terhadap klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda berdua, santai, anjing tua Yun San juga akan turun dan menemani Anda. Pikiran Mutai agak linglung, saat dia melihat ke belakang pria muda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar dengan menyedihkan setelah 3 tahun lalu, tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini sebenarnya benar-benar berhasil. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 32. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.